Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah Big Data, Data Science hari ini. Eh, ini sekalian di YouTube sama di Zoom. Cuman di Zoom pesertanya cuma satu orang nih. Coba gue lihat. Iya, Zoom belum saya monitoring chatting. Zoom baru satu orang. Oke, chat sudah saya monitor. Oke, screen sharing. Oke. Ini komputernya agak berat karena menjalankan Orange, kayak tambahin memori ini. Ini cuma 8 GB, lumayan berat. Soalnya OBS nyala, Zoom nyala, ini nyala. Semuanya nyala, screen recording segala macam nyala. Oke. Hari ini kita akan nyambung kuliah minggu lalu tentang contoh data mining. Kita udah ngelihat iris, cross validation udah dilihat kalau nggak salah. Jadi 3 ini minggu lalu karena banyak pertanyaan minggu lalu, jadi nggak sempet habis semuanya. Cuman kita terusin aja karena pada dasarnya kuliah ini intinya adalah yang ini. Intinya adalah masuk. Ini kuliah saya atau kuliah dosen lain? Kuliah saya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Hah? Oh yang PKL, sorry nggak pakai kacamata nggak bisa lihat. Itu lihat situ aja ya. Kalau bisa ngelihat YouTube, tolong lihat YouTube supaya kalau ada pertanyaan bisa kasih tahu ke saya. Oke. Ini YouTube belum ada pertanyaan, baru 19 di YouTube, sementara di Zoom cuma tuh. Coba lihat, nggak tahu lah. Oke, biarin. Oke, jadi kita akan terusin hari minggu lalu tentang iris, misclassification sama cross validation. Kita akan lanjut. Kita akan masuk. Jadi ini Orange. Oke, mungkin kalau buat yang baru pertama kali ikut kuliah, Orange ini free, gratis, bisa diambil di Google, googling aja. Cara googlingnya masukin aja Orange Data Mining. Orange Data Mining kita bisa download untuk Windows, macOS, Linux. Oke. Tapi jujur yang Windows lebih enak installnya daripada yang Linux yang sekarang. Jadi Orange ini enaknya diinstalnya di Windows. Kalau di Linux tidak seenak Windows karena Linux versinya macam-macam. Jadi kadang-kadang ada yang crash apa segala macam. Yang Windows kagak rewel karena langsung Python segala macam, Anaconda diinstal sekaligus dengan versi yang benar, akhirnya dia stabil yang di Windows. Cuman pada dasarnya dia open source sih, cuman ya begitu deh. Oke, jadi pakai Windows. Nah ini penampilan pertamanya kira-kira bentuknya kayak gini. Tujuan utama software ini adalah untuk menganalisa data. Jadi kita pengen ngelihat dari data. Datanya bisa berupa file Excel, jangan khawatir, file Excel biasa. Jadi misalnya nama, alamat, atau data nilai mahasiswa atau mahasiswa bisa kita lihat pakai ini. Oke. Buat Anda yang pertama kali juga pakai Orange, di sini ada example, sangat disarankan untuk melihat example ini. Oke. Kalau nggak salah kemarin udah dikasih lihat example, cuman kita akan masuk ke yang lebih dahsyat daripada itu. Oke, silakan lihat video-video rekaman yang lalu-lalu untuk kuliah hari ini. Oke, ini tutup. Oh, buat yang ada di YouTube, Anda bisa ngikutin kuliah ini di Open Course ITTS ACD. Saya coba klik aja di sini. Open Course ITTS ACD ini free, nggak usah bayar apa-apa, bayarnya pakai doa lah. Bisa bayar pakai doa. Jadi setiap kali saya sudah kuliah, silahkan doa. Semoga yang bikin amal ibadahnya diterima. Nah, kalau Anda pakai YouTube, kuliahnya adalah yang data engineering. Kuliah data engineering. Bedanya sedikit dengan yang big data, saya cuma nambahin satu modul di big data, cuma itu aja sih. Ini data engineering. Anda bisa ngelihat di sini, ini kuliahnya sama persis. Modul ada kuis, silahkan dikerjakan kuisnya. Kemudian kalau Anda berhasil dapat nilai 90, bisa dapetin sertifikat free. Baru 23 orang yang sanggup dapat nilai 90 dari 6.000 orang. Jadi dari 6.000 orang cuma 23 orang yang bisa dapat 90. Ini saya klik aja contoh sertifikatnya ya. Sertifikatnya bisa diambil gratis sih. Oke, sertifikatnya gratis.
Ini SMA, SMK semuanya boleh ikutan, dapat sertifikat gratis. Kalau bisa nilainya 90, cuman ujiannya boleh berkali-kali, nggak ada masalah. Mau ujian 100 kali kayak 200 kali terserah. Soalnya ada sekitar 3.000 soal sih kalau nggak salah, 2.000-3.000-an soal lah di situ. Jadi lumayan sih untuk bisa dapat nilai 90. Tapi kalau rajin sih, oke. Sekarang saya akan masuk ke ranking. Misalnya kita punya file Excel. Oke, saya yang ini. Yes. Oke. Misalnya kita punya file Excel. Ini new aja file Excel, spreadsheet. Excel seperti ini. Nggak keluar. Lemot. Berat. Mudah-mudahan nggak ngehang nih. Kalau ngehang kacau. Ups. Oh, ini dia. Oke. Misalnya kita punya file Excel. Bentuknya kayak gini misalnya, nama. Ini siswa ya, atau mahasiswa sama aja lah. Nama, kemudian sekarang namanya NIM ya. Nggak tahu lah. Nah, ini nilai. Ini nilai bahasa Indonesia. Ini nilai ya, nilai bahasa Indonesia, terus Inggris, terus misalnya PKN, terus misalnya matematika, terus programming, terus apalah. Jadi ini nama, NIM, terus bahasa, kemudian di sini ada apa sih kalau rata-rata nilai itu NEM ya, NEM atau apalah namanya. Nah, ini kan ada nilai semuanya untuk setiap siswa. Di sini ada NEM. Pertanyaannya, kuliah mana yang paling menentukan NEM? Kira-kira kayak gitu. Jadi kita bisa ngelihat dari data ini, nanti kita bisa ngelihat dari sekian banyak kuliah mana sebetulnya yang akan menentukan NEM dari semua anak-anak itu. Jadi itu namanya fitur. Ini fitur, ini semua fitur. Sementara NEM adalah klasifikasi. NEM adalah klasifikasi yang menentukan anak ini pinter atau enggak. Kira-kira kayak gitu ya. Kalau di level mahasiswa barangkali IPK kali ya, indeks prestasi akademik kayak gitu-gitulah. Jadi dari sekian banyak fitur yang ada, mana yang menentukan kepandaian si mahasiswa gitu atau siswa. Jadi kita bisa ngelihat dengan data seperti ini, oke? Dan biasanya kalau kepala sekolah, guru, dosen dan sebagainya kadang-kadang cuma ngasih nilai aja. Cuman kalau kita sebagai orang yang melakukan analisa, kita pengen tahu sebenarnya dari sekian banyak fitur apa yang menentukan dia. Cara yang sama kita bisa ganti juga untuk masalah-masalah yang lain. Misalnya ini ya. Misalnya kita soal misalnya masih IPK lah ya, IPK. Cuman di sini bukan nama NIM tapi nama, terus ini ada alamat. Nah, di sini selain nilai, di sini ada ini misalnya IPK-nya saya taruh di ujung sini ya, IPK. Di sini ada juga misalnya pendapatan orang tua. Terus di sini kita punya lagi, ini saya geser biar ada kelihatan. Di sini misalnya ada lagi tempat tinggal. Di sini ada lagi misalnya kendaraan. Si siswa atau mahasiswa punya kendaraan apa? Terus di sini ada lagi macam-macam. Jadi tidak harus nilai, bisa berbentuk alamat rumah, kendaraan yang dipunyain, jumlah teman misalnya, jumlah teman, media sosial yang dia pakai. Jadi parameternya bisa seenak jidat dimasukin segala macam parameter. Udah gitu kita lihat dari IPK-nya mana yang sebenarnya menentukan IPK tadi. Oke, jadi kita bisa ngelihat macam-macam sih sebenarnya. Kalau kita bisa masukin datanya, kita bisa ngelihat. Nah, ngelihat itu kita namanya fitur ranking. Oke, sekarang kita akan coba lihat. Jadi kita di sini bahasa Inggris feature, sebetulnya kalau bahasa Indonesia jadi fitur. Oke,
saya coba klik kanan. Ini kemungkinan URL-nya udah berubah. Oke, saya ada pertanyaan, apa katanya? Kripto. Oh, itu nama orangnya. Coba saya lihat ya. Tidak coba menggunakan 2 monitor, komputernya kerja keras. Monitornya cuma ada 1. Ini ada 2 monitor. Ini 2 monitor, cuman dua-duanya sama sih monitornya, enggak saya. Ya, suara bergema soalnya di sini ruangannya gede banget. Minta maaf suaranya. Ajarin. Oke, silakan lihat kalau mau tahu cara mining cryptocurrency, silakan lihat YouTube channel saya, Yono Center. Ada ekonomi, di situ ada tentang cryptocurrency. Mungkin kalau Anda beruntung bisa lihat cara miningnya. Cuman kalau mau ngelihat juga bisa lihat ke wiki saya, Yono Center Crypto. Oke, masukin aja Bitcoin dulu ya. Itu rekan sama uang yang kita dapat dari proses crypto mining kali nggak sepadan gitu. Jadi kita lebih banyak, tapi duit yang kita, makanya saya udah putus asa dengan mining crypto. Silahkan baca sih, di situ ada diterangin. Oke, saya terangin. Cuman kuliah hari ini tidak ada hubungannya sama crypto, jadi saya loncat dulu. Kalau ini di dalam kuliah cyber security, saya masih mau ngedalemin sih sebenarnya. Kalau cyber security, kalau ini udah. Oke, saya balik lagi ke urusan feature ranking. Jadi ini adalah masalah supervised learning. Kalau tadi kita lihat di sini ada fitur, ini ada fitur, terus di sini ada klasifikasi. Konsekuensi ini kategorinya supervised learning 1. Oke. Ada kelas, ada widget rank, menyediakan tabel skor informativitas dari fiturnya. Nah, cuman di sini ini udah nggak ada nih dokumennya nih kayaknya. Coba saya klik ya, tuh kan, not found. Jadi udah berubah dia, sialan. Jadi saya harus masuk ke sini, orange, fitur, rank. Jadi udah kayak gitulah, URL suka berubah-berubah. Ini saya klik aja, saya dapetin yang baru. Saya rubah ininya. Saya login dulu bentar. Saya mau ngerubah ini sih. Oke. Wikinya mau saya rubah. Jadi sebetulnya software sama Wikipedia sama persis, cuman ini bukan Wikipedia. Tapi softwarenya sama Wikipedia sama persis. Cuman ini wiki punya Ono gitu aja sih. Ini saya rubah biar jadi bener. Oke. Ini kelihatan ada YouTube-nya saya, bisa dibaca. Jadi saya sering kali, saya juga bikin sambil nerangin ini ada bikin YouTube-nya, udah gitu. Nah, source code-nya kira-kira seperti ini, source code-nya. Ada file, input ini kalau datanya ini kalau kita lihat file Excel-nya lagi, ini banyak data di sini. Kalau datanya ada yang kosong-kosong, dia bisa ngambil rata-rata supaya datanya keisi semua. Jadi input fungsinya, input tuh yang salah. Ini input ini fungsinya untuk mengisi data-data yang kosong. Kemudian kita ranking langsung dapetin scatter plot, kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang kita akan download, paling gampang. Jadi ini sama nih, ini sama kan, source code-nya sama persis. Oke, nah sekarang kita download, source code-nya saya download. Oke, paling enak download source code, gak usah pakai otak. Nih kita lihat source code-nya. Nih, kalau kita lihat source code-nya, kita bisa lihat banget source code-nya makanya XML nih, kelihatan XML. Oke. Jadi source code-nya orange itu bentuknya XML, bisa kita langsung baca sama si orange-nya sendiri. Saya akan copy-in, saya akan selamatin dulu source code-nya, ada di folder download. Mana dia? Ini dia. Ini 2 kali download rupanya. Ini saya copy aja, move to kagak ada ya. Learn Android. Oh, ini di folder download.
Ada orange nggak? Oh. Ada dokumen. Uch. Biar ada rapih aja nih sebenarnya saya maunya. Oh, kagak ada. Orange Android Studio. Orange-nya kagak ada. Ya udah saya bikin folder aja lah namanya orange. Oke. Jadi itu source code-nya pindah ke folder yang namanya orange di home directory saya ABCD ini. Oh, mana dia? Ini dia orange. Ada file namanya fitur ranking OWS. OWS singkatan dari Orange Workflow, S-nya nggak tahu, source kali. Oke. Jadi Orange Workflow. Dia nyebutnya source code-nya sebagai workflow. Oke, sekarang kita akan coba jalankan orange-nya. Caranya file, open, masuk ke orange. Kita akan buka orange workflow-nya tadi. Nah, ini masuk sekarang orange workflow-nya. Nih, kenapa saya ngambil kayak ini? Saya pengen tahu dia pakai file apa. Kita buka aja. Ini filenya adalah Brown dataset yang dia pakai. Ada 156 instance maksudnya data. Atau kita lihat aja ya, supaya kelihatan gampang pakai data gini. Kita lihat data table aja, kita mau ngelihat datanya seperti apa. Ini file Excel sih sebenarnya, file Excel. Nih, jadi ini ada alpha 0, alpha 7, ini data orang kedokteran ya. Dan jangan tanya ke saya, ini apa? Kagak ngerti, saya juga nggak ngerti. Pokoknya dia punya data, ini ada fitur di sini, ada fitur alpha 0, alpha 7, di sini ada gen. Gen itu kayaknya bangsanya DNA apa kayak gitulah orang-orang kedokteran. Terus di sini ada klasifikasinya. Kalau datanya seperti ini ada gen, ini klasifikasinya proteas. Ini ada RESP. Di sini ada proteas lagi, ini ada ribo. Jadi dia punya 1 2 3 kayaknya 3 klasifikasi. Ada proteas, RESP, ribo. Ada 3 klasifikasi. Di sini ada gen, di sini ada alpha. Nah, di sini ada yang datanya tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Tanda tanya itu artinya nggak ada datanya. Dan kita harus ngisi data tadi yang tanda tanya tadi. Jadi bentuk datanya kira-kira kayak gini. Dan ini banyak banget, ini tuh banyak banget di sini. Jadi fiturnya banyak sekali. Oke, untuk satu spesimen itu ada banyak banget fitur. Dan kita harus ngisi yang kosong-kosong itu pakai input. Input itu intinya ngisi yang kosong. Kalau mau ngelihat hasilnya kita bisa lihat ini, inputnya kita lihat di data lagi. Ini setelah di input. Oke. Ini perhatiin yang tanda tanya udah nggak ada sekarang. Jadi input tadi fungsinya cuma ngilangin tanda tanya doang. Cuman kalau kita perhatiin baik-baik di datanya, kemungkinan besar yang tanda tanya angkanya 0,02. Ini tanda tanya ini. Ini kalau kita lihat dia ngerata-rata sih sebenarnya. Pokoknya dia ngerata-rata data nih sih sebenarnya. Oke. Ini input, bisa ngelihat teknik input yang dipakainya average atau most frequent. Jadi dia rata-rata nih yang dia pakai. Bisa juga do not input. Bisa jadi kita bisa ngasih nilainya sesuai dengan kita maunya apa, bisa kita pilih cara ngasih nilainya di sini. Bisa juga kita masukin random, nilai random juga bisa. Oke. Tapi ini caranya cara rata-rata. Yang paling aman adalah di rata-rata. Jadi kalau datanya kosong kita rata-rata aja. Ini saya buang aja, remove. Ini remove soalnya nggak perlu. Nah, sekarang kita melakukan ranking. Oke. Ini ranking, langsung kita bisa lihat dari rankingnya ada 2 data yang paling dominan, DAUF sama SPO early. Nggak tahu apa itu maksudnya. Pokoknya data ini yang bikin dominan. Ada data yang tidak dominan, ada di bawah-bawah sini tidak dominan. Jadi ada data yang bisa dibuang, tidak akan berpengaruh pada klasifikasi yang kita mau. Ada data yang dominan. Jadi bentuknya seperti ini sih sebenarnya hasil akhirnya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya di scatter plot ini. Oke. Nah, ini kebetulan kita bisa lihat di AOF sama ini. Ini kita punya 3 klasifikasi, proteas, ref sama ribo. Nah, kemudian mana tadi?
Oke, ini saya kecilin aja. Oke. Ini scatter plotnya. Kemudian ini rankingnya, hasil yang kita lihat. Jadi kita lihat DAWF sama SPO early, ini dua makhluk ini yang dominan banget, dan ini hasilnya kelihatan. Kalau ini kita ngelihat dua aja ya, dari dua aja kita bisa lihat bahwa datanya kepisah antara tiga ini. Jadi Proteas kelihatan ada di atas, Refs ada di bawah, Ribo ada di sebelah kiri bawah. Ada beberapa data yang kesambung, ada yang beberapa data yang agak nyampur, dan ini kita bisa lihat ini bikin masalah nanti waktu kita melakukan klasifikasi. Kayak titik biru yang ini 1, 2, 3. 3 data ini bikin masalah. Cuma data yang lain udah cukup kepisah sih. Jadi sebetulnya kalau kita melakukan machine learning, sebelum kita melakukan machine learning, kita ngeliat dulu bentuk datanya seperti apa. Jadi jangan langsung hajar pakai AI, hajar pakai machine learning. Kalau kita lihat datanya bisa dipisahin, ya lebih gampang buat machine learning. Jadi jujur nih, ngomong dulu terus terang, komputer itu blow on. Komputer itu jelek, komputer itu nggak pinter. Yang pinter manusia. Jadi kita harus punya strategi gimana caranya komputer yang blow on ini bisa jadi lebih pinter. Jadi caranya datanya diberesin supaya gampang buat komputer itu kerja. Intinya itu aja sih. Jadi fungsi yang kita kerjain ini adalah sebetulnya buat memudahkan komputer kerja. Kalau kita kasih data apa adanya, komputernya tewas. Sebenarnya kayak gitu. Ini bayangin ini ratusan loh ini, fiturnya ratusan, ke bawah-bawah ini ratusan. Kalau semua dimasukin sekaligus, algoritmanya bisa tewas. Jadi caranya kita pakai algoritma lagi, data mana yang paling dominan. Oke, sekarang kita coba lihat ini ada DAOG ya. DAOG. Tidak sebaik yang dua di atas. Saya ganti SPO early pakai DAOG. Oke, SPO early ganti sama oke. Saya ambil di sini sama di sini. DAOG. Oke. Sekarang saya ganti ya DAOF sama DAOG. Saya klik dulu di sini, diklik dulu ya. Data yang mau saya ambil apa? Kemudian dia ngelihat DAOF saya. Kelihatan di sini kalau kita pakai DAOF sama DAOG, ini agak misah, cuman akan lebih banyak data yang salahnya akan lebih banyak di sini. Jadi bisa, cuman tingkat kesalahan lebih tinggi. Kalau kita pakai yang ini sama ini, ini 2. Oke, ini kita ganti lagi sporely, lebih bagus hasilnya. Oke, kalau sporely sama DAOG gimana? DAOF saya buang dulu. Ini DAOG yang dipakai. Ini masih, yang bikin bagus sporely-nya berarti ya. Ini kelihatan kepisah juga, cuman ada beberapa data yang bikin perkara nih, 1, 2, 3 data. Ini bikin masalah nih. Oke, jadi tetap kelihatan ada 3. Cuman ini jadi kita kalau sebelum melakukan proses analisa dulu datanya, pakai mata analisanya. Beres ya? Sip ya? Oke. Coba saya cek ada pertanyaan enggak? Pakai APK apa yang Pono gunakan? Aplikasi. Ini saya pakai aplikasinya namanya Orange. Oke, saya pakai yang telat datang. Saya pakai aplikasi namanya Orange, Anda bisa ngambil gratis di internet. Ini saya balik lagi, silakan cari namanya Orange Data Mining, search aja, nanti ada bagian download ini kita bisa ngedownload sih, free. Bisa Windows, macOS, Linux. Oke. Cuman kalau ngomong terus terang dulu ya, yang bagus yang Windows sih. Sialan pokoknya. Saya pakainya Linux jadi sengsara banget yang pakai Linux nih. Karena Orange-nya kayaknya developer Orange yang di Linux-nya nggak sebagus yang di Windows. Ya udahlah, nasib dah. Jadi kalau Anda pakai Windows, Anda lebih selamat kondisinya hari ini kalau pakai Orange. Oke, sekarang saya balik lagi, lanjut kuliahnya lagi. Oke, ini tadi urusan fitur ranking. Sekarang kita masuk ke cluster inspection. Oke.
Sebelum terlalu jauh, ini saya langsung ke contoh data mining ya. Kalau punya soal kayak gimana, data miningnya kayak gimana segala macam. Nah, di bagian bawah-bawah ini adalah lebih detail untuk masing-masing widget. Misalnya ini widget file tuh apa, dataset tuh apa, SQL table apa segala macam. Jadi dia punya banyak sekali widget. Si Orange ini punya banyak sekali widget tuh apa ya? Feed. Inilah kayak gini. Sorry. Ini widget file, ini widget apa. Jadi kuliah yang bawah-bawahnya lebih menerangkan masing-masing widget itu buat apa. Cuman kalau saya menerangkan contoh, kadang-kadang saya, ya bukan kadang-kadang, memang selalu harus saya memperkenalkan beberapa widget. Karena nggak mungkin kita bikin program tanpa widget tadi. Jadi makanya sebetulnya kuliah ini ada di sini yang paling penting sih. Jadi bagian ini paling penting ya di kuliah ini bagian yang atas ini penting, yang sekarang kita bahas ini penting. Nanti kita bisa masuk ke widget-widget ini, dan ini dahsyat banget sih sebenarnya. Dia bisa ngomong ke SQL, bisa ngomong kemana-mana sih sebenarnya. Oke. Di sini untuk plot ada macam-macam plot, udah gitu model ada macam-macam. Tapi itu nanti aja lah. Sekarang kita punya masalah. Gimana cara mecahinnya masalah tadi. Oke, kita sudah masuk fitur ranking udah. Sekarang kita masuk cluster inspection. Makhluk apakah itu? Sekalian saya buka di sini cluster inspectionnya. Oh, sorry. Ini kemungkinan besar nggak bisa dibuka karena URL-nya mungkin berubah. Jadi harus pindah URL sih sebenarnya. Yalah. Kunaon ya teh. Oke. Ini internetnya udah mulai kacau di sini. Oke. Jadi ini kita pengen ngelihat cluster. Oh, ini yang sering saya pakai nih. Ini ternyata yang sering saya pakai. Kalau nggak salah ini pernah saya, tapi nggak apa-apa lah, kita ulang lah. Jadi kita melihat cluster adalah pengelompokan. Kalau kita jalan ke perumahan-perumahan yang dibikin sama real estate, pasti ada cluster. Ada cluster mawar lah, cluster apa. Jadi di perumahan-perumahan banyak cluster. Cluster pada dasarnya adalah pengelompokan. Jadi fungsinya algoritmanya adalah kita bikin kelompok sih sebenarnya. Oke. Di sini contohnya adalah file apa sih namanya? Zoo kebun binatang. Ada 101 animal. Ada 16 atribut. Atribut adalah fitur ya. Jadi di sini source code-nya nanti kita pakai file zoo, kemudian ada 101 binatang yang didefinisikan dengan 16 atribut. Nanti kita lihat nih bentuknya kayak gini. Kemudian caranya kita mengelompokkan adalah kita hitung yang jarak antar fiturnya itu dekat. Misalnya binatang yang kaki 4 kan dengan kaki 4 hampir sama, berarti jarak antar fiturnya dekat, kita kelompokkan jadi satu. Kaki 4, kaki 2, ada yang ada sayap, nanti ada yang ada bulu, ada yang jalannya pakai apa sih, badan, kayak ular pakai badan. Nah udah gitu kita bisa bikin cluster, dan udah gitu kita bisa lihat ininya apa, box plot. Oke. Karena saya males coding, saya ambil source code. Ini kemungkinan besar akan error di sini. Source code-nya akan error. Nah ini error, jadi saya harus ganti URL sih sebenarnya. Jadi URL-nya saya ganti. Caranya adalah namanya apa tadi? Cluster inspection. Saya ambil ini aja lah. Cuman yang bisa saya edit bukan web yang ini. Saya harus ngedit satu lagi nih. Di sini yang bisa saya edit. Nah web ini saya bisa edit. Kalau yang satu lagi enggak. Oke, sekarang saya akan masuk Google buat benerin URL, karena URL-nya dirubah sama si Orange rupanya. Nah ini ada cluster. Balik ke saya lagi nih mah, sialan. Cluster inspection. Ini dia. Beda, beda. Udah nggak ada ya? Wah, dihilangin sama dia URL tadi. Ya udah nasib.
Coba. URL-nya udah dihilangin kayaknya. Wah, udah hilang. Jadi kepaksa gue coding. Kepaksa ini coding file. Coba saya lihat dulu dataset ya. Ini saya buang dulu. Sorry. Ini saya buang dulu. Tadinya sih males sih sebenarnya, cuman ya boleh buat lah. Saya masuk ke dataset dulu. Di sini ada zoo nggak ya? Zoo, Z. Ini dia ada zoo. Oke. Ini ada zoo. Oke. Download zoo-nya udah. Sorry. Dataset. Gimana caranya? Kita lihat datanya bentuknya seperti apa ya. Oke, ini ada klasifikasinya dia. Ini ada mamalia, ada ikan, ada burung, ada invertebrata. Invertebrata itu tulang belakang. Terus ada insek, ada amfibi segala macam. Terus di sini ada namanya. Kemudian di sini ada bulu, ada feather tuh apa ya? Burung tuh apa ya? Bulu juga ya? Hair itu rambut, sorry. Ada yang punya rambut, ada yang punya bulu, ada yang punya telur, ada yang punya susu, ada yang bisa terbang, ada yang di air, ada yang predator, ada yang punya gigi, ada yang punya backbone, ada yang bisa napas, ada yang berbisa, ada yang fin tuh apa sih? Nah gitu dah pokoknya ya. Jadi fiturnya macam-macam. Ada yang kakinya 4, ada yang kakinya 0, ada yang kakinya 2, ada yang punya buntut, ada yang binatang peliharaan, ada yang besarnya sebesar kucing, cat size. Jadi ini fitur-fiturnya. Oke. Sekarang kita pengen lihat, bisa nggak kita kelompokin ini, dan ini banyaknya ada sekitar 100. Ini ada 100 binatang. Kita pengen mengelompokkan binatang-binatang ini. Oke. Cara ini perhatikan baik-baik, fiturnya bukan angka loh ini, hati-hati ya. Fiturnya adalah yes no. Fiturnya yes no, yang angka cuma jumlah kaki. Jumlah kaki ada angkanya, yang lain yes no doang. Parah banget nih fiturnya yes no. Dan jadi ini kata-kata bentuk fiturnya, dan ini yang ini kaki ya, yang ada angkanya. Oke, jadi kita punya datanya parah banget seperti itu. Dan selanjutnya kita akan ngitung distance. Distance adanya di unsupervised learning, kita pakai distance. Nih, oke. Jadi kita ngitung jarak antar fitur tadi, kemudian kita lihat kelompoknya. Coba kita lihat, bener nggak? Jadi kan gini, file, distance, hierarchical cluster. Kemudian kita masuk blockspot. Ini ya, blockspot lagi, boxplot, kebalik-balik. Oke. Visualisasinya make ini dia boxplot. Oke. Ini visualisasinya. Nah, kita bisa lihat sekarang hierarkinya. Nah, ini hierarkinya dia. Kita bisa kegedean. Oke. Ini penamaan di sini jangan pakai tipe, kita namanya pakai name aja biar kelihatan. Oke, biar kelihatan ini punya siapa. Nah, kita bisa lihat box plotnya di sebelah sini. Sekarang coba kita lihat mana tadi namanya. Ini dia. Jadi kita bisa lihat cluster dan box plotnya. Coba kita lihat ya. Jadi tadi dari fiturnya cuma yes no doang. Fiturnya cuma yes no, kemudian yang ada angka cuma kaki doang ya. Kakinya pilihannya 0, nggak ada kaki, kaki 2, kaki 4. Oke. Sekarang kita lihat. Ini gorila sama wallaby. Oke. Wow. Wow. Horor banget ini. Ini apa nih ya? Ini variabelnya cluster. Subgrupnya, wah ini tidak ini nggak ngomong ini. Ini nggak ngomong banget deh. Oh,
Oh alah, ya udah lah. Ini gorila walabi ini jadi satu atau yang ini gorila walabi jadi satu. Kelihatan dia tipenya mamalia dan dia berambut. Apakah dia berfeather? No, tidak berfeather. Apakah dia bertelur? Tidak bertelur. Jadi kayak gini, ini garing banget ini ya. Ini asli garing. Yang rada ngomong cuma yang sebelah kiri aja. Sekarang kita lihat klaster yang lain. Ini klaster ini tortoise itu kura-kura. Platypus tuh apa ya platypus? Ini harus pakai googling saya, platypus tuh apaan kagak ngerti gua. Platypus apa ya coba? Nah, platypus gitu ya. Oh iya bener. Kalau satu lagi kura-kura kan memang binatang air sama darat, platypus juga binatang air sama darat. Jadi ini benar. Dan kalau yang ini ada seal anjing laut, sea lion tuh anjing laut, dolphin itu ikan, porpoise tengah arti naon, nggak ngerti. Jadi kalau yang ini kita bisa lihat vampire, fruit bat, squirrel, wallaby, gorilla jadi satu. Padahal ini beda banget ya. Yang ini mah kenapa dia jadi satu sama yang ini? Hamster sama kafi jadi satu. Coba kita. Ini bisa dirubah sih, coba. Kalau yang ini gimana? Oh, bisa rubah nih. Oke ya. Nih kalau yang ini kayaknya lebih bener nih. Di sini ada jerapah, elephant itu gajah. Ini kayaknya binatang-binatang yang ada di hutan kakinya 4. Tapi di sini ada gorila sama wallaby yang kakinya 2 tapi gede. Ini kayaknya binatang-binatang gede yang ada di hutan. Kalau yang di sini ini binatang-binatang yang ada di laut. Kalau yang ada di sini ini binatang yang lebih kecil tapi di hutan nih. Ada puma, ada kucing, ada lynx, lion, ini binatang-binatang buas semua. Yang ini binatang gede tapi tidak sebuas lion dan teman-temannya. Jadi kita bisa ngelihat klasifikasinya seperti ini. Kalau lihat yang ini adalah binatang buas semua, binatang-binatang di hutan. Kalau lihat klasifikasi yang ini adalah binatang yang ada di apa sih namanya? Peliharaan, duck, swan, peliharaan semua nih. Oke. Jadi kita bisa lihat klasifikasinya kira-kira kayak gini nih bentuknya. Dari data yang dimasukin, dia bisa bikin klasifikasi sendiri. Oke. Kira-kira kayak gitu. Nah ini cuman ini rada susah ngelihatnya. Saya biasanya nggak pakai data yang ini soalnya nggak enak ngelihatnya. Saya biasanya akan pakai data yang lain. Saya ganti data ya. Ini ganti data. Cuma datanya lebih parah sih. Ini saya buang, remove dulu. Ini remove, ini remove, ini remove. Saya akan pakai data yang lebih parah. Saya pakai data ini nggak tahu udah saya pernah kasih belum nih. Saya pakai data gambar langsung. Ini saya ambil datanya domestic animal, ada 20 gambar. Jadi datanya gambar. Kalau tadi datanya kata-kata ya. File Excel bentuknya kata-kata. Kalau ini gambar, saya kasih lihat aja gambarnya seperti apa. Ini gambarnya seperti ini. Ini ada kuda, ada ayam, ada ox tuh sapi, ada kucing, ada bebek dan sebagainya. Ini gambar. Kalau tadi datanya kata-kata. Jadi fiturnya sudah dikasih di data. Kalau ini datanya lebih parah ini sebenarnya. Datanya cuma gambar doang tanpa fitur. Jadi kalau kita lihat bentuk datanya seperti apa, ini kita lihat data table. Datanya cuma kayak gini doang, nama. Ini adalah besarnya kilobyte dari file gambar yang ada di situ, dan ini adalah pixel, lebar sama tinggi pixel. Oke. Cuman tidak ada fitur yang tadi. Kalau tadi ada fitur kan gampang ya, kaki 4, kaki 2, ada bulu, ada rambut, ada segala macam. Kalau ini tidak ada sama sekali. Jadi dengan data seperti ini bisa nggak dia melakukan klasifikasi? Kalau tadi masih gampang klasifikasinya, soalnya datanya kita kasih fiturnya ini. Ini datanya cuma gambar doang dan kita melakukan klasifikasi. Teknik ini bisa kita pakai untuk mengklasifikasi
kalau misalnya kita pasang kamera, misalnya kamera CCTV atau kamera di lobi, di kantor, di lobi kita pasang kamera, udah gitu kita bisa mendeteksi ini orang kita kenal siapa namanya, ini orang maling atau bukan, bisa pakai dengan cara seperti ini sebenarnya. Jadi kita masukin data dulu, ini yang kita kenal, ini tamu yang kita kenal. Jadi yang semua yang kita kenal kita kasih training dulu. Kemudian kalau ada yang tidak kita kenal, dia langsung ngasih tahu, ini kayaknya orang ini belum pernah kesini sebelumnya, gitu ya. Nah ini kita akan coba melakukan klasifikasi ini. Bisa nggak si mesin lakukan klasifikasi seperti itu? Cuma untuk bisa klasifikasi kita harus ngeluarin fitur. Padahal datanya gambar, fiturnya nggak dikasih tahu. Mateng lu. Cara yang ngeluarin fitur gimana? Gampang ternyata. Cuman gini aja. Masuk ke image analysis, di sini ada image embedding. Oke. Image embedding yang kita pakai ada banyak pilihannya. Ada Google, ini Google Inception V3, ada Squishnet, ada, ini free semua. Saya kasih lihat dulu aja ya Google Inception V3 yang mau saya pakai nih. Tapi ini Google Inception V3. Ini bentuknya neural network. Nah, ini neural network yang dioperasikan oleh Google dan ini free, gratis, bisa kita akses. Kalau kita pakai Google Inception V3 ini outputnya akan ada, ini untuk klasifikasi, dan dia akan ngeluarin mana fiturnya, di sini kali, di sini, sama lagi, ini dia. Inputnya adalah 299 kali 299 kali 3 itu red, green, blue warna, kemudian 299 kali 299 itu pixel. Kemudian outputnya adalah 8 kali 8 kali 2048. 2048 adalah fitur keluarannya dia. Jadi dia akan ngitung fitur dari gambar. Nggak tahu caranya gimana, pokoknya dimasukin mesin ini keluar fitur. Nah, caranya gimana buat makainya? Gampang banget sih sebenarnya. Makainya cuma gini doang. Ini disambung ke sini. Oke. Kemudian ini saya buang. Kemudian saya liatin ke sini hasilnya. Ini hasilnya. Ini data yang asli sebelah kiri. Ini yang sebelah kanan ini fiturnya semua. Fiturnya bentuknya N0, N1, N2. Kalau tadi kan ada apa sih namanya yang tadi? Ada kaki, ada apa? Bulu, apa segala macam. Ini bukan N0, N1 dan N2, dan ini sampai 2000-an, 2048 tadi. Bentuknya angka. Oke. Nah, kita udah dapat fitur seperti ini, kita tinggal masukin ke widget buat ngitung jarak antar fitur, kita hitung jarak antar, dan kita bisa dapat cluster ini. Oke, cuman supaya gampang kita akan sambungin ke image. Image viewer. Saya masukin ke sini biar gampang lihatnya. Ini kita lihat gambarnya dan kita ini YouTube saya hilang nggak ya? Oh, ada pertanyaan, bentar. YouTube saya parah ini, saya tadi klik open course, setelah ngeklik ke delete. Ntar saya sambil masuk ke YouTube lagi ya. Mudah-mudahan saya bisa masuk ke YouTube, kalau nggak pening kepala. YouTube. Iyalah, YouTube yang biasa. Yaudah, gara-gara tadi pencet salah, ini saya butuh ini, dan saya butuh buat ngelihat gambarnya. Mana dia buat ngelihat gambar? Ini. Oke. Ini ada image viewer sama ini. Coba kita lihat ya. Sekarang coba lihat. Ini kalau kita lihat di sini, coba ini ya, saya klik sembarangan. Nih, kelihatan ayam sama ayam jadi satu kelompok, nggak masalah. Coba kita lihat. Ini ayam ya. Sebelah sini adalah bebek. Kelihatan satu kelompok. Kalau kita klik kelompok yang ini, di sini ada ayam, bebek sama kalkun jadi satu kelompok. Ini makhluk-makhluk ayam-ayaman yang ada bebek, kalkun, ayam. Coba kita lihat kelompok sebelahnya.
Di sini ada kelompok ayam sama bebek juga tapi kecil-kecil. Oke. Terus di sini ada, kalau kita lihat kelompok ini, ayam bebek sama ada satu ayam yang ngaco, namanya anjing. Nah ini kesalahan algoritma ya. Jadi algoritma bisa salah, jangan khawatir karena dia bodoh, orang lebih pinter. Kalau kita tahu bahwa ini nggak satu kelompok nih, ini kakinya 4, cuman ini kenapa dia salah, ini kakinya agak kecampur nih, jadi dia salah melihat, beres ya. Nah sekarang kita lihat cat rabbit ini misah. Walaupun kita tahu cat sama rabbit itu beda, yang satu kelinci satu kucing beda, tapi kelihatan ini adalah makhluk kecil dan lucu, udah dipisahin. Nah sekarang kita lihat yang sebelah sini, ini ada kelompok kambing apa nggak tahu. Nah ini ada kelompok yang kaki 4 kurus. Di sini ada kaki 4 juga tapi gendut nih. Ini kaki 4 gendut nih. Kaki 4 gendut, di sini ada kaki 4 gendut juga, dan ini di sini ada kaki 4 gendut dan ada kambing. Ini ada sheep, ini kaki 4 gendut semua. Jadi di sini ada kaki 4 kurus, di sini ada kaki 4 gendut, di sini ada kalau yang lebih bagus mah yang ini tadi ya. Nih, ada burung-burungan dan ini ada yang makhluk lucu. Ada makhluk lucu, ada burung, ada kaki 4 gendut, ada kaki 4 kurus. Gitu ya. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke YouTube. Masuk ke YouTube saya ya, Your Channel. Mudah-mudahan saya bisa ngelihat streaming saya sendiri ntar. Ini lagi live. Ada iklan 4 gendut juga. Oke, kita lihat di sini. Pertanyaannya mana dia pertanyaannya? Untuk enroll, ini ada pertanyaan untuk masuk kelas e-learning saya ya. Untuk masuk e-learning saya, open course ITS apa gratis? Gratis. Untuk enrollment key-nya gimana? Nggak ada enroll. Jadi untuk masuk open course ITS ACID, saya kasih lihat aja nih ya, berhubung ada yang nanya. Nih, untuk masuk open course ITS ACID cuma gini aja, masuk open course ITS ACID. Oke. Gratis, nggak usah bayar apa-apa, beres ya. Jadi ini saya harus logout dulu kalau mau ngasih lihat cara masuk. Jadi login, di sini ada create new account, silakan diklik create new account, kemudian bikin aja username password, kemudian email, first name last name segala macam, create new account udah. Yang harus diperhatikan adalah di password. Passwordnya harus 8 karakter atau lebih. Ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, tanda baca. Sebagian besar, 99% orang akan salah di sini. Jadi passwordnya cuman kata-kata doang, nggak ada angka, nggak ada tanda baca segala macam. Jadi passwordnya harus ada huruf besar, ulang ya. Passwordnya harus ada huruf besar, huruf kecil, harus ada angka, tanda baca. Udah, cuman itu aja. Dan emailnya harus benar, supaya emailnya bisa diterima. Kalau enggak, ya udah, nggak akan masuk, emailnya ngaco. Udah itu aja sih. Oke. Perbedaannya antara supervised dengan unsupervised learning. Oke. Perbedaannya ini nih. Saya kasih lihat langsung aja ya. Nih. Ini tadi saya makainya supervised yang ini. Ini saya tutup aja. Kasih lihat datanya langsung aja ya, biar kelihatan. Ini saya tutup. Nih. Ini kita lihat datanya langsung aja ya. Ini remove. Ini saya masukin datanya langsung. Ini remove. Ini remove nggak penting. Oke. Nih di supervised learning kalau kita perhatikan di sini tidak ada sama sekali. Oh ini dua-duanya supervised learning. Ya nggak apa-apa. Ini supervised learning. Ini yang ada cuman fitur. Bukan fitur, ini malah lebih parah dari fitur ya. Ini yang ada cuma data. Ini parah yang ini mah. Ini supervised learning parah karena yang ada cuma data tanpa fitur.
Jadi yang ada cuma gambar doang, kita nggak punya fitur. Sesudah kita masukin ke image embedding, ini saya masukin ke image embedding, baru kita bisa ngelihat yang namanya fitur di sini. Ini ada fiturnya sebelah kanan. Tapi saya harus masukin image embedding dulu ya. Jadi awalnya cuma ada data, nggak ada klasifikasi, nggak ada kategori, nggak ada segala macam, nggak ada. Yang ada cuma data mentah aja. Dari data mentah kita perlu ngambil fitur. Jadi kita masukin image embedding di sini ya, buat dapetin fitur. Oke, ini saya buang dulu biar bersih layarnya. Oke, jadi beres ya. Jadi saya punya data mentah, nggak bisa diapain. Saya masukin image embedding, saya baru dapetin fitur. Nah, ini adalah supervised learning. Karena saya cuma punya fitur aja. Bedanya apa sama unsupervised learning? Yang ini unsupervised. Saya ulang lagi ya. Yang tadi gambar ini namanya unsupervised. Tidak ada orang tidak ngasih tahu klasifikasinya apa. Sekarang saya akan masuk ke supervised. Ini tutup. Nah, ini saya ganti ya. Yang paling gampang iris. Oke, paling gampang iris. Oke, sekarang saya kasih lihat datanya seperti apa dia. Bedanya. Paling gampang lihat supervised dari unsupervised dari datanya seperti apa. Ini datanya. Ini kalau kita perhatikan, ini fitur nih. Sepal length, sepal width, petal length, petal width. Mungkin saya harus ulang lagi, iris itu apa? Iris itu bunga ya. Saya kasih lihat lagi di sini dulu biar gampang lah. Iris flower classification. Ini kayak bunga nih. Ini bunganya ada 3 jenis bunga. Ada iris versicolor, iris setosa, virginica. Kemudian dia bedanya di sepal dan petal. Ini ada length, ini ada width. Ini ada length, ini ada width. Ada panjang, ada lebar, panjang, lebar. Versicolor, virginica, setosa. Nah, kalau kita lihat balik lagi ke sini, ini ada length, width, sepal, petal. Di sini ada klasifikasinya, setosa, versicolor, virginica. Jadi ini adalah contoh supervised learning. Supervised-nya di mana? Di klasifikasi sih sebenarnya. Jadi kalau yang namanya machine learning kita butuh fitur semua. Kita butuh fitur, cuman ada yang klasifikasinya dikasih tahu, ada yang klasifikasinya tidak dikasih tahu. Yang klasifikasinya dikasih tahu, kalau dikasih tahu namanya supervise. Karena ada manusia yang ngasih tahu. Ada supervisor yang ngasih tahu, itu namanya supervise. Kalau klasifikasinya tidak dikasih tahu, itu namanya unsupervised karena tidak dikasih tahu. Oke, jadi mudah-mudahan kejawab nih. Mana tadi? Mana tadi ya? Wah, Instagram saya kena hack. Bagaimana mengembalikan? Nih Gaby, Instagramnya kena hack, gimana ngembaliinnya? Wah, pening tuh kalau udah urusannya kayak gitu. Kalau Instagram kena hack, kembalinya gimana ya? Pusing kepala sih sebenarnya. Paling gampang sih laporin ke admin Instagram sih sebenarnya. Kalau minta orang ngehack balik, itu samanya hack lawan hacker. Ya pinter-pinteran aja antara hacker sama hackernya. Paling gampang adalah laporin ke Instagramnya langsung, kemudian laporin juga ke polisi dan sebagainya supaya bisa kerjasama dua makhluk itu. Karena ini kalau sampai ketahuan, ini kalau mau jujur ya, polisi Indonesia juga nggak bodoh-bodoh amat sih sebenarnya. Cuman butuh duit aja. Bisa dihajar sih sebenarnya, bisa dapat. Cuman ya itulah, butuh duit. Jadi kalau saya orang swasta kayak gini, suruh ngebalikin, terus suruh nyerang, itu sama aja perang, kan nggak lucu ceritanya gitu ya. Untuk ITTS tadi udah kasih tahu cara enrollnya. Nanti kalau Anda login, sebetulnya Anda bisa masuk ke kuliah-kuliahnya tanpa enrollment key sama sekali. Yang kuliah saya ya, yang saya kasih lihat tadi, kuliah saya nggak ada enrollment key. Oh ini yang sial. Pertanyaan perbedaan supervised learning dan unsupervised learning. Wah
ini urusannya hacker terus ya. Oke, saya cari lagi. Enrollment key-nya nggak ada sih, nggak ada enrollment key. Cuman kalau Anda masuk, register jadi mahasiswa di Open Course, biasanya saya akan memasukkan Anda secara manual. Jadi saya akan login, kayak gini lah bentuknya. Bentar, saya kasih lihat dulu lah biar kelihatan. Misalnya ini ya, saya akan login, saya akan masuk ke Open Course, kemudian saya akan, nih saya demoin langsung lah. Jadi kalau Anda bisa bikin account di Open Course, nanti saya akan login ke Open Course. Ini saya lagi login ke Open Course. Nanti terus saya akan lihat ada yang salah login nggak. Kalau ada yang saya login, saya approve aja lah. Ih, lama banget ya untuk login ya. Lama banget. Oh, udah. Saya akan masuk site admin. Kemudian ada yang salah login nggak? Ini caranya saya masuk user. Saya masuk bulk user action, saya akan ngelihat orang-orang yang salah login. Caranya saya lihat gini, siapa aja yang belum confirm, yang no belum confirm saya akan lihat. Kemudian ini coba lihat ada, oh semuanya sudah confirm, saya tinggal masukin aja. Jadi saya akan ngelihat ke dashboard, saya akan lihat ke ini untuk hari ini saya akan coba lihat 2 kuliah ya. Kuliah cyber security sama data engineering. Jadi di sini ada data engineering, ini ada cyber security. Jadi mahasiswa di cyber security, saya cuma klik ini aja, klik setting, salah klik more, kemudian satu lagi juga. Nih, saya klik setting more, oke. Kemudian di sini saya masuk ke dua-duanya akan saya masuk user sama enrollment method. Anda juga bisa masuk sendiri sih sebenarnya. Nah ini ada enrollment manual, enrollment. Kalau Anda pengen enroll sendiri, di sini ada self enroll juga ada. Cuman sebagian besar orang nggak tahu caranya self enroll, padahal gampang banget, tapi nggak ada yang tahu. Ya udah kepaksa ono yang turun sendiri langsung manual enroll. Dan ini saya kerjakan tiap hari. Sebenarnya Anda ngerjain saya sih tiap hari sebenarnya. Ini ada 4 orang, ada 5 orang di sini yang belum enroll. Di sini juga saya klik aja. Ini ada 5 orang, saya giniin aja sih, select all, add, tambahkan. Jadi ini udah masuk data engineering, saya akan masuk ke yang cyber security, select all, tambah. Jadi semua orang yang baru masuk ke Open Course saya akan masukin kuliah cyber security. Ada beberapa kuliah sih, bukan hanya cyber security sama data engineering, ada beberapa kuliah saya akan masukin. Tapi caranya manual kayak gini saya masukin. Soalnya 99% orang nggak tahu caranya enroll. Padahal nggak pakai password, tapi nggak tahu, ya udahlah terpaksa lah. Tiap hari saya kerjain itu, asal tahu aja sih. Ono kepaksa ngerjain tiap hari kayak gitu. Ya udah, sekarang kita lanjut ya. Masuk sini, kita masuk ke bisa tadi ini ya data engineering ini. Kita sudah kuliahnya sudah sampai di cluster inspection. Hierarchical cluster yang tadi ya kayaknya udah 2 sekaligus nih, berarti udah beresin. Coba hierarchical cluster. Ini yang tadi. Oke. Sama aja lah kira-kira kayak gitu. Cuman di sini ditambahin heat map aja, kita bisa ngelihat di heat map ini saya kasih lihat ya. Di sini ada distance map, kita bisa ngelihat seberapa parah errornya sih sebenarnya. Distance map itu cuman sumbu X sama sumbu Y, harusnya sumbu X sama sumbu Y ini adalah makhluk yang sama. Ini antara yang hasil prediksi sama yang data sebenarnya. Jadi kalau sama persis antara prediksi dan data sebenarnya, sebetulnya semuanya akan di tengah sini datanya. Cuman kalau salah ada yang kelempar-lempar kiri kanan gitu. Jadi cuman kayak gini aja kalau kita lihat programnya, cuman file, ngukur jarak sama cluster. Udah cuman gitu. Ini programming loh ini. Kalau di SMK ini namanya RPL ya. RPL cuma kayak gini aja sekarang. Jadi percuma masuk jurusan RPL. Programming udah kayak gini doang sekarang. Parah banget.
TKJ masih nggak separah ini. Kalau RPL udah mulai parah, udah gampang banget RPL. Cuman saya lagi programming pakai Java, teler juga ternyata pakai Java. Ini beres ya. Ini nggak akan saya kerjain lagi karena udah. Nah sekarang PCA. PCA kira-kira kayak gini, kayak fitur ranking, kira-kira kayak fitur ranking, cuman ini kita nggak bisa lihat fiturnya lagi nih. PCA itu nggak bisa lihat fiturnya, cuman kita bisa dapat hasilnya aja. Gitu. Nih kalau tadi ingat fitur ranking, kita bisa ngelihat fitur mana yang akan menentukan hasil yang paling bagus menentukan hasil. Sekarang kita masuk PCA. Oke, saya masuk PCA sini. Ada di mana dia? Ini hierarchical clustering. PCA-nya ada di sebelahnya. Oke, di sebelahnya nih. Ini dia. Ini susah nih konsepnya sebenarnya. Ini susah nih sebenarnya. Kalau kita punya banyak fitur, ini kelihatan ini ada file namanya brown selected tadi, dia punya 79 fitur, ada 3 kelas, ada 168 data, instance tuh sumbu X-nya, sumbu X. Ini kolom sama baris ya. Ada 186 baris, fitur tuh kolomnya ada 79, ada 3 kelas. Berarti ini kalau ada kelas berarti dia adalah supervised learning. Nah yang jadi masalah dengan data sebesar ini, dengan data fitur yang banyak ini, jadi sumbu X-nya itu ada 79 data. Dan ini kita pusing kepala kalau kita harus menganalisa dengan data sebanyak ini, supaya sumbu X-nya kita buat sedikit, kita biasanya mengubah koordinat. Nah ini agak susah konsepnya merubah koordinat. Jadi kalau kita rubah koordinat, kita bisa ngambil fitur. Jadi kita ngerubah sebenarnya koordinat fiturnya supaya kita cukup menganalisa sumbu X-nya itu sedikit. Jadi kita bisa ngerubah supaya kolom yang kita masukkan ke dalam algoritma tinggal dikit sih sebenarnya. Oke, ini agak susah nih. Mudah-mudahan Anda bisa ngerti ya. Tapi ini konsepnya agak susah sih sebenarnya karena kita ini konsepnya matematik banget. Kita melakukan transformasi koordinat sih. Dengan cara itu kita bisa mengeliminasi, mengurangi kolom sumbu X-nya tadi. Jadi intinya PCA ini mengubah dari 79 fitur jadi sedikit fitur aja supaya gampang kita analisanya. Tapi datanya udah berubah sama sekali sih sebenarnya. Datanya nggak ada hubungan sama sekali sih sebenarnya. Tapi kita bisa dapetin model yang presisi akibatnya. Jadi akibat dari sini adalah kita bisa dapat model yang presisi, kira-kira kayak gitu. Sekarang kita akan coba praktekkan ya. Ini coba, ini filenya. Coba saya masuk file ini ya. Ini filenya udah nggak ada sih, hilang biasanya. Tuh kan hilang. Saya akan balik lagi. Orange Principal Component Analysis. Jadi sebenarnya kalau ngerti bahasa Inggris lebih gampang nih. Analisa komponen yang paling utama, prinsip. Jadi kalau mainan kayak gini seringkali kita harus ngerti bahasa Inggris sih. Oke, saya akan cari di sini supaya dapetin ini yang aslinya lah. Ini. Nih. Filenya nggak ada. Coba ntar. Nah ini PCA. Ini ada contoh soalnya, ada contoh filenya. Nah ini ada download nih. Saya butuh downloadnya. Ini saya ambil ini. Berarti ini saya harus login. Sorry salah. Jangan di sini. Ini nggak bisa diedit, percuma diedit. Saya harus ngedit yang ini tanpa LMS. Oke, di sini yang diedit. Ini diedit. Oke, udah berubah. Oke,
Sekarang saya masuk ke sini, saya download file XML-nya, saya download. Ini dia PCA OWS Open Workflow. Ini dia. Ini filenya XML ya. Oke, sekarang kita akan baca. Saya akan copyin dulu lah biar ada rapi dikit. Ini adanya di sini. PCA-nya saya move to orange. Biar rapih sedikit lah. Oh mana? Ini dia orange. Select. Oke, udah hilang dia. Sekarang saya akan masuk ke orange. Ini saya buang-buangin lagi semua. Ini buang. Biar bersih aja. Ini buang. Close without. Oops. Oh ini jangan. Ini buang. Ini buang. Nah ini buang, remove all. Oh, ini saya ambil dulu, open. Saya masuk ke PCA ini. Orange seems to have crashed. No. Open lagi, hilang dia. PCA open. Oke. Ini saya tarik-tarik ya biar ada. Oh sorry. Ini saya tarik. Ini jauhin. Biar nggak umpel-umpelan. Dah. Ini programmingnya enak banget sih pakai ini, dan kita bisa bikin kata-kata, dan orang kalau kita pernah programming kalau naruh kata-kata harus kasih remarks apa slash bintang atau apa atau slash kalau kayak bahasa Java. Nah kalau ini udah bentuk kata-katanya kayak gini aja, kasih tanda petunjuk apa, udah enak banget nih, udah kayak apa ya, kayak gambar aja bukan kayak program nih. Jadi bentuknya file, coba kita lihat filenya apa. Ini filenya kayak gini yang tadi. Oke. Ada 186 instance, ada 79 fitur. Dengan ada 1,5% yang missing, dan kita punya kelas kategori 3 kelas kategori. Oke. Kalau masih ini data yang tadi, supaya nggak penasaran kita lihat aja datanya. Sorry, ini datanya seperti ini ya. Jadi di sini ada kelasnya, klasifikasinya, di sini ada fiturnya. Tapi ini biologi, jadi jangan tanya ke saya ini makhluk apa, kagak ngerti, saya juga nggak ngerti. Nah sekarang yang dilakukan adalah dia PCA ini. Nah yang seru adalah ini PCA gila, dia pengen cuman ini kan tadi 79 fitur, kita rubah jadi 2 fitur aja. Dia pengen ngambil 2 fitur, dan dari 2 fitur Oke, ini 2 fitur aja yang diambil. Kita bisa ngelihat dengan 2 fitur dia bisa menjelaskan variasinya sampai 35% sih sebenarnya. Ini kelihatan nih. Ini 35% ya. 0,35. Oke. Dan kita lihat datanya sekarang. Ini datanya berubah jadi kayak gini sih sebenarnya. Cuman 2 fitur yang keambil. Oke. Bandingin sama data asli ya. Data asli, kecilin aja dah. Ini data asli. Ini data yang kedua. Mana dia? Ini ya. Nih. Ini data aslinya. 79 fitur. Datanya tinggal 2 fitur aja yang diambil dari 79. Jadi caranya dia pakai matematik. Kalau bayangkan matematiknya, ini matematiknya agak susah-susah, gampang sih sebenarnya. Kalau buat yang masih SMA atau SMK, barangkali matematiknya cuma diajarin X sama Y aja. Jadi data kan cuma X sama Y ya, barangkali ya. Cuman di sini X-nya banyak, ini yang data aslinya X-nya banyak. Kalau yang ini X-nya 2. Ini Y nih, function ini Y ya. Ini Y, ini X. X-nya 2. Di sini X-nya ada 79, di sini X-nya 2. Dengan cara itu nanti algoritma yang buat proses jadi lebih gampang kerjanya, karena kita cuman proses dengan 2X aja. Jadi fungsinya PCA adalah ngerubah yang X-nya banyak jadi X-nya tinggal dikit. Gitu, kira-kira kayak gitu.
Cuman ini konsekuensinya adalah X ini nggak ada, kita nggak ngerti itu X itu apa. Itu aja sih. Tapi modelnya tetap valid. Asal PCA-nya sama nantinya. Dan ini kita bisa rubah sih ini. Nah, misalnya kita pengen menjelaskan sampai tingkat kesalahannya ini, kita bisa menjelaskan datanya sampai 36%. Ini kita lihat PCA-nya ada 3. Kalau saya menjelaskan lagi sampai berapa lagi naik. Nah, 46% kita butuh 4 komponen. Kalau semua komponen dipakai, tentunya dia bisa menjelaskan 100%. Cuman kalau semua komponen dipakai, algoritma yang buat analisa data tewas. Jadi PCA fungsinya adalah ngerubah fitur yang banyak jadi fiturnya sedikit, supaya kalau kita melakukan analisa gampang. Kira-kira gitu cara berpikirnya. Beres ya? Nah, ini 4 fitur yang dipakai. Coba kita lihat kalau kita pakai 4 ya, komponennya 4 nih, sekarang harusnya keluarnya 4. Coba kita lihat di sini keluarnya berapa nih. Nah, ini 4 nih. PC1, PC2, PC3, PC4. Jadi ada 4. Aslinya 79 loh. 4 juga masih udah lumayan sih. Jadi bayangkan kita nganalisa persamaan AX plus B sama dengan Y-nya cuma 4. Tadinya 79 harus kita analisa. Komputer bisa tewas buat analisa seperti itu. Jadi ini akal-akalan manusia aja sih sebenarnya, supaya kita kerjanya enteng. Komputer kerjanya enteng, maklum. Ini contoh algoritma yang dikembangkan sama orang yang nggak punya duit. Kayak saya gitu, komputernya terbatas, saya harus pakai algoritma yang kayak gini-ginian sih, supaya komputernya terbatas tapi hasilnya bagus. Itu contohnya. Beres ya? Bayang ya, PCA itu seperti apa. Di sini bisa kita lihat nggak? Ini data klasternya kita bisa lihat. Ini PC1. Kita lihat pakai 2 aja ya. Pakai 2 ya. 2 aja. Jadi kita kecilin. Nih. Cuman dia cuma bisa nerangkan 35% sih sebenarnya. Jadi tingkat kesalahannya juga lumayan. Harusnya di sekitar sini nih. Sekitar 7 nih. Nih yang bagus sih sekitar 7, ini saya geser ya. Nih di 7 ini yang ini masih 6, 7. Kalau bisa ngelihat 7, ini kelihatan ini udah lengkungannya udah mulai datar. Jadi kita biasanya kalau cara ngelihatnya adalah kita cari titik di mana dia udah mulai mendatar. Jadi sebenarnya kita ngelihat gradien di sini. Kalau gradiennya udah mulai datar, berarti udah percuma. Ini data yang di sebelah sini percuma aja sih. Harusnya cara ngelihatnya gitu. Cuman kalau dibuat visualisasi kita gampangnya pakai 2 aja. Jadi visualisasinya gampang. Ini jelek sih sebenarnya ini ya. Karena dia cuma bisa mengcover sekitar cuman 35% ini. Terlalu rendah. Nih. Ini 3, ini 2. Oke. 35%. Nah, kita lihat scatter plotnya. Ini kelihatan dia bisa mengklasifikasikan 3 juga sama, berhasil diklasifikasi. Cuman ini ada yang salah-salahnya, kelihatan ini salah nih. Ada biru masuk ke dalam merah, ada merah ke dalam biru. Yang hijau kayaknya nggak terlalu parah. Jadi yang ribo itu kemungkinan besar berhasil. Cuman 2 ini antara Proteus sama REST ini salahnya lumayan. Ada 1, 2, 3, ada banyak salah. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang namanya machine learning emang kayak gitu sih. Bakal ada yang salah-salah segala macam. Beres ya? Mudah-mudahan udah kebayang nih yang namanya PCA. PCA itu seperti apa? Oke. Coba saya lihat cek YouTube. Oke. Job-job freelance misalnya. Wah, itu mah di YouTube biasa aja ya, jangan di kuliah dulu ya. Job-job banyak lah. Intinya ginilah. Ini ada pertanyaan soal job ya, kerjaan. Kerjaan banyak, sebetulnya banyak kerjaan. Cuman sebagian besar kerjaan itu adanya buat Anda yang pinter. Itu aja sih. Jadi kalau Anda ilmunya belum nyampe, mau cari kerjaan susah. Kalau Anda ilmunya nyampe, cari kerjaan gampang. Contoh, ini contoh beneran lah. Nih,
Dan kita ngasih gratis, coba bayangan. Ini open course ini gratis. Cuman dari 6.000 hanya 23 orang yang bisa dapat nilai 90 di kuliah data science. Ya udah, mereka yang bagus dapat kerjaannya gampang. Intinya sederhana kerjaan tuh. Kalau Anda terbaik, dapat kerjaan gampang. Kalau Anda nggak bisa jadi terbaik, dapat kerjaannya lebih susah. Karena Anda harus bersaing sama orang-orang yang lain yang juga bukan terbaik. Jadi orang yang terbaik kan sedikit ya, nggak banyak orang yang pinter kan. Dan setiap orang punya kepintarannya masing-masing, jangan khawatir. Tiap orang punya keistimewaannya masing-masing, jangan khawatir. Jadi kalau saya cenderungnya kita harus tahu kita jagonya di sebelah mana, kita asah di tempat yang kita jago. Jangan berusaha ngasah ke tempat yang kita nggak jagoan, bisa tewas. Misal kita jagoannya urusan IT, jaringan dan sebagainya. Udah gitu kita mau berantem ngelamar kerjaan ke urusan misalnya make up, ya pasti kalahnya lah gitu. Jadi caranya gampang sih sebenarnya. Kita berusaha jadi jagoan. Kalau kita jadi jagoan, kerjaan mah gampang lah, udah itu mah nggak susah. Cuman sebagian besar orang nanyanya, ada kerjaan apa? Ya ada kerjaan apa, tapi kita nggak jagoan susah. Nih open course sudah free gratis ya. Saya kasih contoh lagi yang real. Ini masuk ke Facebook. Silakan masuk ke Facebook, Anda semua bisa masuk ke Facebook. Kemudian saya masukin keywordnya ini, Huawei. Tahu Huawei, tahu semua kan? Huawei aplikasi handphone segala macam. ITTS ada kerjasama sama Huawei Institute Developer supaya mahasiswa bisa bikin aplikasi Android. Dan ini gratis. Gila, ini gratis. Waktu acara webinarnya 1.000 orang ikutan di situ. Kemudian mulai, oke, kita mau workshop nih. Ini sedang workshop, hari ini sedang workshop. Tadi malam workshop yang ketiga. Kita akan ada workshopnya sampai 5 kali. Oke, jadi masih ada 2 lagi nih. Workshop. Waktu daftar pertama kali workshop 300 orang ikut workshop tadi. Waktu workshopnya jalan, waktu workshop pertama cuma 150 orang yang ikut dari 300, cuma 150. Minggu kedua cuma 80. Tadi malam 60 orang yang ikut. Jadi ternyata rontok. Jadi masalahnya kalau saya lihat sih, ini saya ikutan workshop ini ya, jangan khawatir. Ono ikutan. Coba lihat tulisan yang ini, banyak tugasnya ada banyak. Tulisannya Ono cuma kayak gini nih. Saya baca ini. Iya. Oh enggak nih. Saya bacain tulisan saya lah. Nah ini nih. Ini saya tulis. Ini tulisan saya ya. Jadi tugasnya adalah bikin tulisan tentang teknologinya lah, bikin tulisan. Jadi saya ikut workshop. Saya nggak bisa programming Android, jangan khawatir. Saya ikutan. Padahal saya udah, Anda masih muda. Nih, try. Ini saya percobaan dan gagal. Jadi yang saya bikin tulis, saya nulis bahwa saya gagal, gitu. Nggak apa-apa. Namanya juga nggak bisa. Tulis aja gagal supaya orang lain nggak ikut gagal. Selesai tugas, selesai, beres tugasnya. Kan tugasnya dari pengajarnya adalah tolong bikin tulisan. Kan dia nggak bilang tulisannya harus berhasil. Ya udah, orang saya gagal, bikin aja tulisan, gagal, selesai. Orang Indonesia sih belum apa udah ya takut, wah nggak bisa, harus bahasa Inggris. Ya bahasa Inggris juga, saya juga pakai Google Translate. Oke, jadi masalah paling besar orang Indonesia adalah pengecut sih sebenarnya. Belum apa-apa udah nggak berani, ya minta ditabokin satu-satu. Saya nggak bisa, ini saya nggak bisa loh, ini saya nggak bisa, saya kerjain. Gagal ya gagal, tulis aja gagal, nggak masalah. Udah gitu tadi malam saya kan ngomong sama gurunya, kan kita ngobrol gitu di Zoom ya. Minta maaf ya, saya gagal. Terus dia bilang malah gini, enggak kamu bagus kok, berhasil, tulisannya bagus. Oh, sialan lu, tulisan gue gagal. Dia bilang bagus. Jadi masalah paling besar buat bangsa Indonesia adalah pengecut sih sebenarnya. Belum apa-apa udah takut, maunya dapat kerjaan bagus tapi nggak mau pinter. Ya susah dapat kerjaan bagus cara kayak gitu mah. Beres ya. Itu urusan kerjaan. Bedanya based on data sama based on belajar sendiri. Nah itu susah. Kalau based on data, belajar sendiri tuh kayak gini ya. Itu yang unsupervised learning. Itu biasanya belajar sendiri, yang namanya unsupervised learning, belajar sendiri. Cuman jujur dulu, terus terang dulu. Kalau kita lihat ini banyak error.
banyak error. Jadi biasanya yang dilakukan sama sebagian besar startup, termasuk Google juga sama, sebagian besar adalah berusaha supaya komputernya belajar sendiri, unsupervised learning. Cuman komputer itu blow on. Jadi hasil unsupervised learning, hasil model unsupervised learning tadi nanti harus ada manusia yang masuk buat ngecek bener enggak unsupervised learningnya. Gitu. Jadi kenyataan hidupnya sih kayak gitu sih. Jadi enggak semua diserahin komputer karena komputer itu blow on. Asli komputer itu bodoh. Kalau kita udah masuk dunia kayak gini, kita tahu komputer itu bodoh sih sebenarnya. Jadi harus ada orang yang masuk, dan biasanya caranya supaya dia bisa bagus hasil unsupervised learningnya ini gini nih cara yang kita pakai biasanya. Mana tadi? Ini gambar ini ya, misalnya gambar ini ya. Ini kan misalnya dia ini hasil dari unsupervised learning dan kita tahu di sini ada beberapa data yang salah. Oke. Caranya harus gimana? Ini data ini kita delete. Jadi datanya ini delete. Data yang salahnya kita delete. Supaya apa? Datanya di delete supaya nanti hasilnya jadi bagus. Yang nge-delete siapa? Orang. Karena hanya orang yang bisa lihat ini. Jadi di proses unsupervised learning juga yang kejadian adalah datanya kita delete aja udah. Yang jelek-jelek dibuang-buangin. Jadi itu manusia harus datang. Jadi manusia tugasnya salah satu adalah membersihkan data supaya hasil dari mesin itu bagus. Beres ya? Oke. Oke, ini sekarang pertanyaan dari Ruci Tech. Orange ini saya masih baru. Apakah bisa dipadukan dengan microcontroller? Bisa sekali. Oke. Microcontroller adalah kuliah yang sekarang abis ini ya. Jadi abis ini saya kuliahnya lebih ke arah mikroprosesor sama microcontroller. Tujuannya mikroprosesor dan microcontroller ini bisa dipakai untuk Internet of Things. Kalau kita udah mainan Internet of Things, itu Internet of Things nanti saya kasih lihat secara umum aja IoT itu apa. IoT kita lihat aja. Wah, bentuknya gambar-gambar kayak ginian lagi parah loh. Ya. Masukin ke saya aja lah, ke wikinya saya lebih bagus. Oke, masuk ke IoT. Jadi anda yang belajar microcontroller segala macam, pasti nanti ujungnya adalah Internet of Things. Oke, Internet of Things ini bentuknya kayak gini. Ini ada Internet of Things, itu bentuknya adalah microcontroller, bisa pakai Arduino, bisa segala macam. Dia seringkali dipasangin ke sensor. Oke, sensor. Oke, jadi datanya diambil pakai sensor, dimasukin ke microcontroller, Arduino dan teman-temannya, dikirim lewat jaringan. Dan di sini di jaringan ini anak TKJ masuk nih. Jadi TKJ masuknya di jaringan. Di TKJ diajarin ini enggak? Internet of Things diajarin enggak? Ajarin. Pakai apa? Hah? Cuman teori ya? Dasar. Jadi Internet of Things diajarinya nanti siang jam 10 sampai jam 12 saya akan mulai ngajarin Internet of Things. Cuman yang nanti siang belum sampai Internet of Things ya. Kuliah hari ini belum sampai Internet of Things. Jadi anak TKJ harus ngerti bahwa ada yang namanya microcontroller, ada yang namanya Arduino segala macam. Arduino dan teman-temannya dipakai buat dapetin data dari sensor. Data sensor ini dikirim ke server. Jadi TKJ biasanya diajarinya di level yang bawah ini, di jaringan aja. Oke. Microcontroller sama server mungkin diajar juga ya, dikumpulin di server. Bayangkan paling sederhana memang gini. Kita pasang sensor suhu di mana-mana. Oke, sensor suhu di mana-mana. Sekarang saya kasih data seperti ini ya. Ini saya kasih data nih. Ini contoh, biar kelihatan efeknya orange kemana ya. Jadi persamaan yang kita pecahkan di orange kira-kira gini, AX plus B sama dengan Y. Oke. Misalnya kita dapetin sensor suhu. Oke. Ini suhu sekarang 29 derajat Celcius. Kelembaban misalnya cuman 50%. Oke. Kemudian hasilnya cerah. Sekarang saya dapat misalnya 28 derajat Celcius, kelembapan 65%, di sini cerah.
cerah. Oke, sekarang saya pengen ngukur lagi. Saya dapat suhunya misalnya 24 derajat Celcius, jangan 24 lah, 20 derajat Celcius, kelembapan 90%. Di sini hujan. Oke. Sekarang saya pengen tahu. Jadi ini data ini dimasukin ke orange. Data ini masukin ke orange. Oke, suhu 29 derajat Celcius, kelembapan 50%, cerah. Ini cerah, ini hujan. Contoh data seperti itu bisa kita lihat di sini nih. aprs.fi. Ini teman-teman saya sih pada gila semua. Saya punya banyak teman gila soalnya. Jangan khawatir. Ini lebih dahsyat daripada microcontroller. Ini kalau kita lihat, ini teman-teman saya. Ada WX. Ini kita klik aja, ini WX ya. Oke, ini bisa digedein nggak? Ini kita bisa lihat di titik ini di Jakarta. Kalau kita lihat Jakarta ya, ini di Jakarta loh. Ini bukan di luar negeri ya. Ini di Jakarta, jangan khawatir saudara-saudara. Ini Jakarta. Ini kita bisa lihat temperatur 30 derajat Celcius, humidity 66%, tekanan udara 1 atmosfer, arah angin 225 derajat, kecepatan 1,8 meter per detik, segala macam. Ini kita klik aja, weather chart. Oke, ini adalah catatan dia selama beberapa hari. Ini bisa kita lihat loh. Nah, dan data ini banyak. Di Jakarta ada beberapa tempat, segala macam banyak. Nah, sekarang saya masuk sini dulu. Coba yang di YouTube, tolong liatin di YouTube. Tolong liatin YouTube ya. Buat Anda yang di YouTube, sekarang saya punya data seperti ini misalnya. 19 derajat Celcius, suhunya misalnya 95%. Pertanyaannya, Y-nya apa? Yang di YouTube silakan ditulis. Y-nya apa? Bisa jawab nggak ya? Oh, YouTube-nya belum ini, YouTube delay ya? Oh, YouTube-nya nggak delay. Ya udah, yang di sini aja lah, yang di Zoom, chat. Tolong ditulis di chat, Zoom. Y-nya apa? Bisa jawab nggak Zoom nih? Yang mahasiswa ITTS langsung nih. Oke, hujan. Oke, pada bisa nebak hujan ya? Hujan. Proses ini bisa dilakukan juga sama orange. Sama aja sih. Kan ini fitur nih, kategorinya fitur. Yang sebelah kiri fitur ya. Sebelah kanan tuh kan klasifikasi. Jadi sama orange bisa dilakukan. Oh, kalau kayak gini hujan. Gampang sih sebenarnya. Jadi pertanyaan yang ada di YouTube tadi, saya balik lagi ke YouTube. Ini ada pertanyaan. Jadi dari Ruditek tadi ya, orange ini saya baru tahu. Apakah bisa dipadukan dengan microcontroller? Sangat bisa dan wajib diintegrasikan. Soalnya kalau microcontroller doang, dia cuma sensor. Dan akibat dari sensor, dia tidak bisa melakukan prediksi. Kalau kita pengen melakukan prediksi dan klasifikasi, kita butuh yang namanya machine learning sama AI. Di situ orange masuk. Beres ya? Sekarang pertanyaan dari Mas Akbar Hidayatullah. Bagaimana menentukan satu fitur mana yang paling berpengaruh dalam proses klasifikasi atau clustering? Oke, ini pertanyaan, silahkan lihat penjelasan saya tadi pagi ya. Ini kayaknya masuknya telat. Jadi kalau ingat tadi pagi saya menjelaskan tentang fitur ranking, dan sebelum ini juga saya menjelaskan tentang PCA. Principle apa sih? Lupa singkatan dari apa. Principle apa analisis? Principle komponen analisis, PCA. Satunya lagi adalah fitur ranking. Jadi dari fitur ranking sama PCA. Kalau PCA kita nggak bisa nentuin fiturnya. Paling enak pakai fitur ranking sih. Dari fitur ranking kita bisa tahu komponen mana, fitur mana yang paling dominan yang akan menentukan. Itu aja. Beres ya? Jadi silakan mundurin ininya, rekaman saya di YouTube ke awal. Dari situ kita bisa dapetin fitur mana yang berpengaruh dalam proses klasifikasi atau clustering. Sekarang Delianur. Kalau orange-nya apakah lebih baik diinstal sendiri atau masuk ke Anaconda? Oh, ini di Linux ya. Kalau di Windows nggak usah pusing kepala soal Anaconda dan sebagainya. Orange-nya udah ngatur semuanya. Anaconda, Python segala macam udah diatur orange. Jadi kalau Anda pakai Windows ceritanya gampang. Yang jadi masalah kalau Anda pakai Linux.
Harus install Anaconda dulu, baru install Orange, dan seringkali gagal. Jangan khawatir. Saya gagal. Saya sering kesulitan membuka SQL table di Orange atau nginstall NA atau apa ya? Nginstall NA di Orange. Kalau mau gampang sih, kalau mau jujur ya, Orange lebih gampang kalau dia baca file Excel. Jadi jangan tabel SQL. Tabel SQL ada rewel. Jadi mendingan SQL-nya di dump aja jadi file Excel, nanti file Excel-nya dibaca, lebih gampang itu. Ini ada suara bapak bergema, iya minta maaf ini ruangannya emang rada-rada ini. Harusnya saya pakai mikrofon aja di sini kali ya. Ya lain kali lah. Mikrofonnya dari ruang sebelah soalnya ada di sini. Itu mikrofon ruang sebelah sering dipakai nggak sih? Nggak ya? Nggak tahu ya, soalnya nggak pernah masuk ya. Oke. Apakah bisa ikutan? Ini ada pertanyaan dari sial. Apakah masih bisa untuk ikutan Huawei ITTS? Bisa. Bisa aja kalau ikut sih silakan bikin account dulu di Open Course ITTS karena Huawei itu kerjanya sama ITTS ya. Jadi saya harus bilang ke ITTS ini mahasiswa ITTS walaupun Anda ikutnya di Open Course. Jadi bisa dianggap sebagai mahasiswa ITTS. Jadi saya nggak terlalu bohong ke Huawei lah kira-kira gitu. Jadi jawaban singkatnya bisa. Cuman Anda bikin account di ITTS Open Course, kemudian ikut. Tadi kan saya masuk ke Facebook ya, mana Facebooknya ya? Saya kasih lihat lagi mana Facebooknya. Mana Facebooknya? Ini ya. Oh ini mah artikel. Ini kali. Ini dia. Silakan masuk ke Facebook, kemudian ketik ITTS Huawei. ITTS Huawei, nanti akan kelihatan ada grup namanya Huawei Student Developer ITTS, join aja di situ. Oke. Nanti kirim email ke saya bahwa Anda sudah join ke situ. Jadi langkahnya tadi ya, pertama bikin account di Open Course ITTS, yang kedua join Huawei Student Developer ITTS, yang ketiga adalah Anda harus bikin account developer Huawei. Oke. Ini bikin account, ini masih free nih Huawei, untung Huawei masih free. Kalau Anda tunggu mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi, kemungkinan besar untuk bikin account developer Huawei Anda akan dimintain duit. Jadi mumpung lagi free, silakan bikin account ini, masuk ke visit the website, kemudian ini ada register nih sebelah kanan nih, ada sign up. Silahkan sign up. Nah ini yang jadi masalah buat mahasiswa. Kalau cuma ngasih email segala macam gampang. Nah date of birth masih gampang. Anda perlu nanti ngupload KTP sama buku bank sih sebenarnya. Jadi intinya dia pengen ngecek nama Anda benar apa kagak sih, namanya bohong atau enggak. Kalau KTP kita sebagian besar punya. Kalau buku bank, nah ini yang masalah. Banyak siswa atau mahasiswa nggak punya. Punya buku bank nggak? Nggak punya, bikin aja lah. Bikin buku bank kan free, gratis. Tapi harus ada duitnya di situ, 100.000 masukin ke bank, bikin buku bank. Nanti buku banknya aja di foto. Jadi butuh 2 dia, butuh KTP sama buku bank. Kenapa dia nggak pakai KTP doang? Soalnya dia nggak percaya sama KTP Indonesia. Jadi dia lebih percaya sama buku bank sih. Buku bank aja, nanti halaman pertama buku bank tuh ada namanya kita, ada nama banknya segala macam, buku banknya difoto, diupload. Jadi 2 informasi tadi kita bisa register jadi developer. Nanti bisa ikut. Dan ini kalau Anda berhasil nyelesain workshopnya, Anda akan dapat 2 sertifikat internasional developer Huawei gratis. Ini udah gue omongin berkali-kali, cuman banyak yang nggak ngelihat postingannya Ono, yang dilihat mah TikTok melulu, susah. Ini ada pertanyaan dari Ahmad Hidayat. Neural network itu lambat, tapi jika kita menggunakan hardware yang kencang, menurut saya, apakah neural network bisa lebih baik dari algoritma yang lain seperti KNN lainnya? Kalau mau ngelihat caranya gini, jangan terlalu jangan terlalu mengagung-agungkan neural network.
Ini saya kasih lihat kenyataan hidupnya tidak seindah itu. Ini gini ya cara ngelihatnya. Ini saya remove dulu. Atau ini aja ya. Ini data, nih. Jadi ini, oke, kita seru lah. Ini kita lihat data yang PCA yang kita pakai nih ya. Jadi caranya mengecek apakah neural network lebih bagus daripada algoritma yang lain. Ini cara ngecek algoritma bagus atau enggak ya. Kita masuk klik evaluasi, kemudian ada tes dan skor. Oke, ini data masukin tes skor. Oke. Sekarang saya akan evaluasi neural networknya sendiri. Ini ada neural network, kemudian ada algoritma yang lain, ada tree, ada random forest, ada logistic regression, saya ambil 4 aja ya. Anda bisa ngambil banyak, cuman kalau terlalu banyak nanti komputer saya bisa ngehang. Jadi biar komputer nggak ngehang. Ini random forest sama tree beda-beda dikit, saya buang aja lah random forestnya, remove. Oke. Nah, Oke. Nih di test score di sini kita ngelihat precision di sini ya. Ada precision. Dan kita bisa ngeset mau berapa kali di tes, dan kita bisa ngeset juga berapa persen data yang dipakai buat training, berapa persen yang dipakai buat tes. Di sini training setnya 70%. Oke. 70% data. Kalau rasanya mau lebih bagus bisa 80% data dipakai buat training, 20% buat tes. Oke. Nah, sekarang kita akan tes masing-masing ini. Kita bisa lihat neural network sama algoritma lain bagusan mana. Oke, ini kita bisa lihat sini. Aduh, lama Oke, 9%, 15%, 20, 30%, 40%, 40. Lihat, perhatiin yang ini ya. 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Nah, sekarang kita bandingin, lihat hasilnya. Nih, logistic regression lebih bagus daripada neural network, lihatin. Jadi dalam menganalisa data tidak harus neural network yang paling bagus. Kalau saya selalu akan ngetes dulu algoritma mana yang lebih bagus sih sebenarnya. Dan jujur neural network seringkali kalah sama algoritma yang lain sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau Anda udah masuk ke dunia-dunia seperti ini, saya biasanya konservatif. Saya tes dulu algoritmanya yang mana. Kalau algoritmanya bagus saya pakai, algoritma jelek ngapain dipakai, gitu. Dan ini kelihatan neural network hanya 97%, logistic regression dia bisa 98, hampir 99%. Memang tree lebih jelek sih. Oke, untuk data yang seperti ini. Jadi tergantung datanya. Nggak semua data itu sama hasilnya. Beda-beda data bisa beda hasil. Ini kan dengan kondisi ini ya, PCA ya. PCA-nya komponennya 2. Kalau saya rubah nih PCA dengan 4 komponen gitu ya, komponennya 4 ya. Ini berubah lagi nih di sebelah sini nih. Nah, ini berubah lagi, dia ngetes lagi. Ini tadinya di sini 79 komponen ya. Saya rubah jadi tinggal 4 nih. Nih, sekarang kita lihat dengan 4 komponen mana yang lebih bagus. Jadi harus ngoprek-ngoprek kayak gini sih, mainan kayak gini. Masih sama. Logistic regression masih lebih bagus daripada neural network. Jadi cara ngetesnya gitu ya. Ini saya ulang lagi cara ngetesnya. Ini kalau ini mah urusannya data aja ya, saya pakai PCA supaya bisa ngerubah-rubah jumlah kolom, jumlah fitur ya. Jadi PCA buat ngerubah jumlah fitur. Sementara di sini saya pakai test score nama widgetnya. Kemudian di sini kita bisa ngerubah-rubah ininya, algoritmanya. Saya bisa ngerubah ini, misalnya saya buang nih tree, saya buang ya, remove tree. Saya pengen ngetes kalau naif bias gimana hasilnya. Saya sambungin aja naif bias ke sini. Naif bias biasanya lebih jelek lagi, lebih parah. Oke, nih naif bias. Lebih bagus Tapi tetap logistic regression lebih bagus. Ini parah nih, neural network aja masih kalah sama naif bias, parah neural network. Parah. Gitu. Jadi gitu ngetesnya. Gila, naif bias bisa bagus untuk data seperti ini rupanya. Oke.
Jadi gitu aja, ini bisa di remove, ganti lagi sama apa gitu lah, cobain aja. Ini cara mainan programming udah kayak gini banget ya, blow on banget nih programmingnya udah beres ya. Ini buat pertanyaan buat dari Ahmad Hidayat. Oke, sekarang saya coba lihat lagi di YouTube, ada pertanyaan lagi nggak di YouTube? Ini saya tutup aja ya. Ini tutup, APRS ditutup, ini Internet of Things tutup, IoT tutup, ini tutup. Oke. Saya balik lagi ke YouTube. Ada pertanyaan nggak? Ini buat sial, apakah masih bisa ikutan Huawei TTS? Bisa tadi ya. Bahasa yang digunakan untuk bikin aplikasi pakai Java atau Dart, pakai Java, pakai Flutter atau Android Studio. Yang ngajarnya makainya Android Studio. Tapi kalau Anda mau pakai yang lain, pakai Flutter atau pakai Kotlin, Flutter boleh. Bahasanya kebetulan Java. Tapi pengajarnya juga bilang Anda kalau pakai Kotlin juga boleh sih. Jadi caranya gitu aja nih ya. Ini ngomong jujur dulu untuk ITTS Huawei, saya ikutan workshop padahal saya nggak punya background programming sih sebenarnya. Tapi saya ikut workshop dan saya ya lumayan bisa lah. Saya aja yang udah tua bisa, lu yang masih muda kalau kagak bisa mah keterlaluan. Nih si Reza aja pakai mundur lagi. Oke, Pak, kalau server auto robot buat kontrol data center pakai jaringan USRP satelit di program di DOS Big Data bagus. Ini auto robot tuh apa sih? Kagak tahu saya auto robot tuh apa. Buat kontrol data center pakai jaringan USRP satelit. Wah, ini kecampur-campur istilahnya nih. Di program buat di DOS Big Data bagus enggak? Ini nggak nyambung semua sih sebenarnya. Ini pertanyaannya bingung. Saya nggak ngerti pertanyaannya. Soalnya banyak yang nggak nyambung satu sama lain. Antara di DOS Big Data tuh agak nggak nyambung sebenarnya. Di DOS seringkali tidak berhubungan sama Big Data soalnya. Gitu ya. USRP itu tidak harus buat satelit. USRP bisa buat apa aja. Jadi tergantung USRP-nya yang mana gitu. Dan USRP juga macam-macam bentuknya ya. Ada yang full duplex, half duplex, ada yang macam-macam. Jadi ini bingung nih. Dari Fauzan Azima, saran kalau bisa sih diskusinya di Twitter aja. Kalau mau nanya, kalau bisa lebih spesifik. Sarannya sih kalau bisa belajar lagi nih kayaknya ya. Oke. Dari Heng Ian. Kalau dari D3 TI mendingan lanjut ke D4 atau S1. Kebetulan prodi saya rencana mau ganti ke D4 tapi akreditasi C. Kalau ngelihat kerjaan yang ada di luar sih ya. Kerjaan yang ada di luar kebanyakan perusahaan-perusahaan kagak ngerti yang namanya D4. Jadi orang nggak tahu ada yang namanya D4, orang taunya adanya S1 doang. Jadi bukan masalah D4 atau S1 mana yang bagus mana yang jelek sih sebenarnya. Kalau mau jujur D4 lebih bagus. Kalau buat saya lebih suka D4. Cuman perusahaan-perusahaan di luar nggak ada yang tahu yang namanya D4. Jadi biasanya kalau ada lowongan kerja dicari sarjana S1. Padahal D4 sama S1 selevel gitu. Cuman kan kita ijazahnya D4, jadi puyeng. Jadi kalau saya cenderungnya kalau mau yang dikejar kerjaan lebih ke arah di S1 sih sebenarnya kalau kerjaan. Cuman kalau jujur kalau kita kalau udah kerja beneran saya lebih suka sama anak D4. Karena anaknya rata-rata lebih jago kalau gurunya bener, kalau dosennya bener. Sayangnya nggak banyak dosen yang bener. Suruh dosennya coding nggak banyak yang bisa juga tuh dosen-dosen, parah banget dah. Beres ya. Jadi ini tergantung dosen banget sih, jujur ini semua tergantung dosen. Udah gitu gimana caranya kita jual diri. Kalau Anda jual diri cuman modal ijazah susah. Jadi kalau mau jual diri ngasih tahu ke orang saya jagoan apa, misalnya nih, ini di depan saya ada anak SMK nih, SMK yang lagi kerja praktek. Udah gitu ikut kuliah kan, ikut kuliahnya Ono nih. Bayangin anak SMK sudah kerja praktek ikut kuliahnya Ono.
Bisa dong keluar bilang waktu ngelamar kerja ya. Kalau dengan ijazah SMK harga mungkin kecil. Waktu keluar ngelamar kerja bilang di dalam ininya lamarannya, ini ijazah saya dan saya pernah kuliah sama Pak Ono dan saya kalau bisa ngerjain ujian di open course ya. Dan saya ngerjain ujian di open course nilainya dapat 90. Itu harganya beda banget dengan ijazah. Jadi kalau modal ijazah doang ya bersainglah kita sama orang lain yang cuma punya ijazah. Tapi kalau kita lulus dengan ijazah plus ada sertifikat dari Ono, sertifikat dari mana, sertifikat dari Huawei, segala macam, itu harganya beda banget. Jadi kalau kerja nggak bisa kita modal ijazah S1, D4 nggak bisa sih sebenarnya jujur. Harus ada plus-plusnya yang lain yang orang lain nggak bisa dapat. Dengan cara itu harga kita beda. Beres ya? Ricky Tech lagi, apakah proses Orange bisa secara real time untuk data sensor yang masuk? Ada. Jadi ini pertanyaannya, kalau datanya real time bisa nggak kita proses sama Orange? Bisa. Tapi di sini, saya belum install. Jadi di sini harus masuk ke option, masuk ke add-ons. Di sini ada buat menganalisa real time. Ini di bawah sini, ini ada Orange Time Series. Kalau saya contreng Orange Time Series, dia bisa buat nganalisa data real time. Oke, cuman nggak saya contreng. Cuman saya buka rahasia dulu nih. Ya. Jadi buat siapa namanya? Ruci Tech. Oke. Data real time itu kalau kita pengen ngeramal data real time itu kayak kita ngeramal kayak dukun lah. Besok apa yang akan terjadi? Pusing kan? Nah, kalau gayanya gaya seperti itu kita agak susah pakai Orange, pakai data real time tadi. Saya biasanya cara ngeramalnya adalah data yang real time dibikin tidak real time. Jadi contohnya gini, ini contoh sederhana kita bisa lihat di sinilah Google Map paling gampang. Nih Google Map. Nih Google Map ya. Ini harusnya ada kecil. Oh ini baru loading. Oke, saya kecilin lagi. Oke. Real time adalah dia bisa ngelihat data saat ini juga bisa dilihat. Nanti 1 jam lagi, 1 jam ke belakang bisa dilihat. Sekarang saya akan aktifkan ininya. Ini saya geser-geser nih. Buat yang pakai zoom kelihatan ada kotak hitam. Nih saya bisa lihat traffic nih. Ini Google Map kita bisa ngelihat kalau warnanya merah trafficnya macet, warnanya orange agak macet, yang warna hijau lancar jalannya. Oke. Dan ini real time. Oke, nah kalau kita mau melakukan prediksi besok macet atau enggak sih? Nah, seru kan? Besok macet atau kagak? Nih, saya misalnya dari Tangerang ke Jakarta lah. Sorry. Saya masuk ke Tangerang. Saya pengen lihat jalur Tangerang Jakarta. Oke, direction dari Tangerang ke Jakarta. Nih, Tangerang Jakarta. Kalau berangkat sekarang, dia sarannya lewat airport, lewat jalur ini sampai Jakarta. Dia tidak sarankan sama sekali lewat Kebonjeruk, karena macet lewat Kebonjeruk ya. Oke, dah. Sekarang tolong perhatikan baik-baik. Ini tulisannya Live Now. Sekarang kita pakai, dan ini si Google udah mengumpulkan history data. Atau ntar dulu lah history cerita. Saya cerita aja ya. Google sudah punya history sebetulnya. Besok tuh tanggal berapa? Besok tuh hari Rebo. Minggu kedua Maret hari Rebo, dan dia tanggal 16. Jadi Google udah ngumpulin datanya dari tahun lalunya dia udah tahu. Kalau hari Minggu kedua Rebo tanggal sekian, kemungkinan Jakarta seperti apa dia tahu. Jadi ini misalnya saya rubah, jangan Live Now, Depart At. Ini kan tanggal ini ya, 15 hari ini ya. Kelihatan macetnya kayak gini nih. Oke.
Sekarang kita akan melakukan time series, analisa time series. Kita akan jadi dukun. Besok mau ada kejadian apa? Macet di mana besok? Caranya cuma gini doang. Ini kan tanggal 15 nih. Saya geser nih. Tanggal 15 saya geser ya ke tanggal 16. Tolong perhatikan macetnya. Macetnya sama nggak? Beda, warna merahnya beda ya. Beda. Hari Rebo nih. Sekarang tolong perhatian macetnya kayak gini ya. Saya pindahin ke tanggal 17. Ini belum kejadian. Sekarang tanggal 15. Tanggal 17 2 hari lagi. Saya rubah nih tanggalnya. 17 macetnya masih agak sama, tapi nggak merah banget. Ini hari Jumat masih agak sama. Coba kita lihat hari Sabtu. Beda banget. Kita lihat lagi hari Minggu. Beda banget. Jadi ini belum kejadian, tapi dia melakukan time series ini, dia bisa analisa. Kenapa dia bisa sampai seperti itu? Soalnya time series ini kita lihat di timeline. Jadi dia sebetulnya ngumpulin data semua handphone, pergerakannya kayak gimana. Kemudian jam 10 kurang ya, saya harus ganti kelas. Dia nganalisa dari tanggal 9. 2009 sekarang 2000 tahun. 9, 10, berapa? 12-an tahun lah ya. 13 tahun dia simpen semua datanya. Dan itu yang menyebabkan dia bisa melakukan forecastingnya. Jadi forecastingnya bukan dari time series sih sebenarnya. Dia forecastingnya kalau tanggal, jadi waktu dia bikin sebagai fitur. Parah ini mah sebenarnya, tekniknya parah banget. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa ngasih gambaran. Saya tutup sampai sekian, soalnya 7 menit lagi saya harus kuliah lagi tentang mikroprosesor. Buat yang di YouTube, ini saya matiin dulu OBS-nya, stop streaming. Jadi kita akan kuliah nanti 7 menit lagi. Ini saya keluar dulu dari Zoom. Sampai ketemu minggu depan. Oke, siap. Oke, ini sekarang ganti ini nih. Ngerti nggak sih tadi yang diterangin? Ngerti nggak sih? Masuk kan? Nggak usah. Jadi bisa loncat dari SMA ke kuliah bisa sih sebenarnya. Cuman ini ilmunya ilmu RPL sebetulnya. Tapi RPL yang di SMK nggak diajarin sampai sini. RPL SMK kan cuma codingnya aja. Tapi ilmu di belakang codingnya nggak ada. Ini ilmu di belakang coding sih sebenarnya. Oke. Saya masuk ke sini dulu. Your channel. Oke, sekarang kuliahnya mikroprosesor. Ganti kuliah nih, gini doang ganti kuliah ya. Parah. Tentang apa ya sekarang ya? Sistem operasi. Di sekolah mah nggak diajarin ginian ya? Nggak ada semua. Enggak, tapi kalau udah pernah dengar kayak gini-gini kan jadi, oh dunia kayak gitu ntar. Kalau sekolah kan cuman gurunya ngomong apa ya. Orang saya besok ngajarin guru-guru besok. Guru. Di Jakarta. Gurunya parah, suruh bikin server nggak ada yang bisa. Rese.
Udah gitu minta diajarin lagi. Rese. Ini udah, sekarang kita reset ini. Saya ambil copy, saya ambil ke sini, dia masukin setting. Ini buat yang ini software OBS ini buat apa? Ngirim ke YouTube. Pakai ini ngirim ke YouTube-nya. Oke. Jadi ini pakai password nih, passwordnya buat masuk YouTube sih. Barusan di set dulu. Jadi tadi di set di YouTube, kemudian dimasukin ke sini. Sekarang saya akan